Shalom teman-teman, sekarang sudah bulan Juni nih. Meskipun waktu cepat berlalu, tapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama-Mu dapat semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
El, kamu tahu nggak surga itu bentuknya kayak gimana? Surga itu indah, Kak. Kok bisa, El? Karena di surga kita pasti happy dan nggak ada lagi yang namanya kesusahan atau nggak kesedihan. Terus gimana caranya agar kita bisa masuk surga? Melalui Tuhan Yesus, Kak. Emang dengan aku percaya sama Tuhan Yesus, aku bakalan bisa masuk surga? Loh, kan Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi tentunya kita bisa masuk surga. Halo semuanya. Adik-adik ada yang bisa tebak nggak ya? Kira-kira firman hari ini tentang apa ya? Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita saksikan sama-sama. All things new diambil dari Revelation 21 dan 22. Bertahun-tahun yang lalu, satu tindakan ketidaktaatan mendatangkan kutukan dosa dan kematian atas seluruh umat manusia. Kutukan ini mendatangkan kesedihan, kedukaan, kebingungan, penyakit, rasa sakit, kecemasan, dan ketakutan yang besar. Tetapi, melalui pengorbanan satu manusia yang sempurna, Mesias, kutukan dosa dapat dipatahkan. Kematian dan kebangkitan Yesus berarti bahwa suatu hari nanti efek kutukan itu akan hilang sepenuhnya. Di Pulau Patmos yang suram, Allah menyingkapkan sekilas kemuliaan surga pada Rasul Yohanes. Di pulau inilah yang basah dalam kegelapan dan kengerian, penganiayaan dan kesepian, Yohanes dikuatkan dengan janji akan tempat yang jauh lebih baik. Surga adalah tempat nyata, tempat Yesus tinggal, dan di hadiratnya kita akan mengalami sukacita dan kesenangan yang luar biasa selamanya. Di surga, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan terlihat. Itu adalah tempat di mana kita akan menikmati persahabatan tatap muka dengannya. Tidak ada air mata karena tidak ada kematian, rasa sakit, atau kesedihan. Tidak ada hubungan yang rusak dan tidak ada hati yang hancur. Semua yang menjadi miliknya adalah baru dan tidak mungkin terluka atau disakiti. Langit dan bumi akan diperbaharui sepenuhnya, diciptakan khusus untuk kedamaian abadi dan diperintah oleh Raja Damai. Ketika Yohanes melihat kota suci Yerusalem baru, ia mendengar suara nyaring yang berkata, "Sekarang rumah Allah ada di antara manusia. Ia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit. Semua cara lama sudah berlalu." Kemudian Allah berkata dari tahtanya dengan suara seorang ayah yang sombong, yang akan mengungkapkan hadiah terbesar yang dapat ia berikan kepada putra dan putrinya. "Lihatlah, aku membuat segala sesuatu baru. Jalan-jalan akan dibuat dari emas murni dan kota akan dipenuhi dengan permata yang berharga. Kota besar Allah kita, Yerusalem, akan bersinar dalam kemuliaan yang spektakuler. Sebuah sungai yang jernih akan mengalir dari tahta Mesias ke seluruh kota, dan mereka yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Selain itu, surga baru ini akan berisi pohon kehidupan. Pohon yang dilarang didekati manusia akan diletakkan di tempat terbuka sehingga kita dapat memakannya dengan bebas. Pohon itu akan diberi makan dari sungai kehidupan, sehingga buah dan daunnya tidak akan pernah layu. Pohon itu abadi, seperti segala sesuatu yang lain di tempat baru dan indah tempat Yesus tinggal. Matahari dan bulan tidak akan lagi menerangi bumi. Keduanya tidak akan dibutuhkan lagi. Kecemerlangan kemuliaan Juru Selamat akan menerangi kota besar.
yang akan dibangun dengan emas, batu mulia, dan mutiara. Dan cahayanya akan memancarkan prisma warna ke seluruh kerajaannya. Inilah kota yang sama yang dirindukan banyak umat Allah sepanjang sejarah. Sebuah kota dengan fondasi kekal yang arsitek dan pembangunnya adalah Allah sendiri. Bukalah mata, telinga, dan hati Anda. Lihatlah, Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah Raja. Ikutilah dia ke dalam kerajaannya. Bersiaplah untuk menyerahkan segalanya untuk memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Harta karun surga yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat mengecewakan, dan tidak dapat dicuri. Ya, aku datang segera, kata Yesus. Dan semua orang yang menjadi miliknya menanggapi, datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Keadaan di surga itu berbeda loh adik-adik dengan keadaan kita sekarang. Nah, seperti kisah firman Tuhan tadi, ada 6 gambaran adik-adik terkait surga. Yang pertama, sempurna. Surga itu sempurna adik-adik karena tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada kematian sekalipun. Yang kedua itu indah adik-adik. Jalan di surga digambarkan terbuat dari emas dan setiap rumahnya dipenuhi dengan permata. Yang ketiga, surga adalah tempat Yesus tinggal. Ketika kita berada di surga, kita dapat bertemu dan berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, baru adik-adik, pemahaman manusia itu terbatas adik-adik. Manusia tidak bisa melihat orang lain seperti yang Tuhan lihat. Tetapi ketika kita berada di surga, akan ada hal-hal baru yang tidak dapat kita pahami dan tidak dapat kita selami adik-adik sebelumnya. Yang kelima adalah kekal adik-adik. Di bumi ini manusia akan mengalami kematian, tetapi di surga tidak ada kematian adik-adik, yang ada hanyalah kekekalan. Yang keenam adalah terang. Di surga, matahari dan bulan tidak lagi menjadi sumber penerang bagi kita, karena kemuliaan Tuhanlah yang akan menjadi sumber penerang bagi kita. Wah, firman hari ini benar-benar menyentuh hati ya. Nah, sekarang ayo kita bikin craft yuk. Adik-adik, yuk siapa yang gak sabar untuk activity hari ini? Nah, hari ini kita mau bikin gantungan pintu. Nah, ini ada yang come in, ada yang do not disturb. Nah, step pertama adik-adik butuh buffalo 2 warna putih, kemudian juga butuh spidol warna hitam atau warna apapun. Nah, step pertama, adik-adik harus gambar kayak gini dulu ya, sebanyak 2. Kalau sudah, adik-adik gunting. Adik-adik gunting seperti ini, kita butuh 2. Selanjutnya adik-adik bisa hiasi. Nah, ini Miss pertama bikin tulisan come in, terus di bawahnya Miss tulisin just knock before entering, thanks gitu. Nah, kalau sudah ditulisin, nanti adik-adik bisa gambari, ini Miss gambari kucing. Nah, yang sisi sebelahnya, yang satunya Miss kasih tulisan do not disturb. Terus yang pertama Miss tulisi I don't feel like talking right now. Dan yang kedua I'm probably doing something else. Nah, yang terus Miss hiasi pakai kucing lagi. Nah, jadinya hasilnya kayak gini. Kalau sudah, jangan lupa ya di tag ke gsjskids.pm. Nah, Miss tunggu ya adik-adik. See you, God bless you.